Swastiastu. Baiklah, kembali kita akan membahas masalah sikap-sikap dan terapan hidup di masyarakat, di mana kita yakini dan kita temui kenyataan bahwa pembicaraan, ucapan itu adalah sebagai pokok daripada baik buruk, bahaya tidak bahaya, selamat tidak selamat di dalam perjalanan hidup sehari-hari. Karena itu penting sekali kita mengendalikan ucapan, kata-kata sebagai dasar pergaulan di masyarakat, walaupun di sana sumbernya adalah pikiran, yang sering kita sebut bahwa pengendalian dalam kehidupan ini adalah trikayo parisudo. Jadi semuanya bersumber dari pikiran. Pikiran itu adalah raja indria. Dari pikiranlah akan muncul kepada ucapan. Dari ucapan akan timbul pelaksanaan dari perbuatan. Maka itu di dalam Trisanya kita temui bahwa di sana ada kesantawiyah waciko mama, kesantawiyah manasodosa, dan seterusnya. Jadi kayu wak mana kata-kata perbuatan, kata-kata wak waciko dan manaciko itu adalah sebagai sumber. Mengapa dalam di Trisanya itu ada perbedaan? Kalau trikayo, manaciko, waciko, kaiko. Sedangkan di dalam Trisanya disebut kaiko dosa, waciko mama, dan manaso dosa. Di mana sumbernya memang pikiran, tetapi di dalam kenyataan itu adalah perbuatan yang paling nampak. Kalau kata-kata berikutnya, tapi pikiran tidak dapat diketahui secara pasti setiap orang. Maka dari itu kita di dalam pergaulan sehari-hari, saya tekankan ini adalah masalah perkataan atau ucapan. Untuk mendapat teman, maka kita harus bisa mengatur kata-kata dengan sopan santun ucapan, dengan kata-kata yang manis, akan banyak menimbulkan kesan yang terpenam di dalam hati. Sebab dari ucapan atau dari kata-kata, orang akan bisa menilai bagaimana watak karakter setiap orang. Misalnya satu contoh kata, panggil anak kita, nah, mari kita makan yuk. Nah, lebih manis, nah kita makan. Nah, berarti ya, walaupun ucapannya sama, kata-katanya sama, tapi maknanya berbeda. Nah, maka dari itu ada yang disebut wasiste nimitante nemu laksmi. Dengan ucapan kita akan menemukan suatu kebahagiaan, ketentraman, ketenangan. Wasiste nimitante menemu duka. Sering sekali ucapan kita berbalik menemukan kita susah, menemukan kita sedih. Wasiste nimitante nemu mitra. Sering sekali dengan ucapan yang ramah, sopan, santun terkesan di dalam diri seseorang, kita akan dapat menemukan banyak teman, banyak sahabat. Wasiste nimitante menemu pati. Sering sekali orang dengan ucapannya yang kasar, yang wakjapale, yang apergas dan sebagainya, kata-kata kasar, keras dan sebagainya, sering sekali menimbulkan bencana, bahkan kematian bagi badan ini, bagi diri kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita berucap, berkata yang baik. Jangan sebagai provokator. Dan sering sekali kata-kata itu membangkitkan emosi seseorang, bisa menghancurkan. Maka dari itu, andai kata kita sebagai kepala rumah tangga di rumah, kalau dengan anak-anak, dengan istri, dengan saudara, dengan mertua, dengan cucu dan sebagainya, bila kita
berbicara manis, berbicara halus, berbicara tidak emosional. Nah, sehingga orang yang mendengarkan kadang-kadang dia merasa sangat senang, sangat terkesan. Nah, itulah dalam kehidupan sehari-hari ucapan paling utama. Nah, di sini tidak lepas dari pengendalian diri. Andai kata kita bisa mengendalikan diri di bidang ucapan, maka selamatlah kita. Nah, untuk itu di dalam perbuatan kehidupan, menyuruh seseorang, mengajak seseorang, menghimbau seseorang, itu kuncinya adalah ucapan. Berucap yang baik, berkata yang baik, berbicara yang baik, semuanya akan bisa menyelesaikan suatu masalah. Betapapun sulitnya masalah, kalau dibicarakan dengan tenang, dengan manis, dengan senyum yang manis, diiringi dengan ucapan yang manis, pastilah akan bisa meneduhkan keadaan, meneduhkan situasi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, contoh saja, umpamanya seorang guru, bila dia bisa bercerita dengan kata-kata manis, mengajak anak-anak dengan manis, menghimbau anak-anak, dan mengikuti, memberikan contoh, maka anak-anak itu akan terkesan dalam hidupnya. Sampai mereka tamat, bahkan sampai tua, seorang guru akan dikesani, dibicarakan baik oleh para anak didiknya. Sebab kalau anak didik itu adalah merupakan pion-pionnya masyarakat. Marilah kita, saya himbau, saya ajak semua orang tanpa kecuali, marilah kita berbicara yang baik, mengendalikan ucapan, berperilaku yang santun melalui ucapan, dengan diiringi dengan raut muka yang manis, maka semuanya akan teduh. Mulai dari diri kita tenang, mulai dari diri kita, orang akan membias kepada keluarga dan kepada masyarakat. Bila sesuatu yang membangkitkan emosi kita sehingga mendorong kita untuk berucap yang tidak baik, lebih baik diam. Diam, tenangkan dulu pikiran. Kalau sudah pikiran tenang, maka kata-kata ucapan akan bisa terkendali. Demikian secara garis besarnya saya sampaikan, bisa dikembangkan, bisa diolah bersama-sama, bisa didiskusikan sehingga terdapat suatu terdapat suatu sinar di dalam kehidupan kita, bahwa ucapan itu adalah memang yang paling dan sangat penting.